Oke, selamat malam Mas Eko dan Mbak Feby sebagai narasumber kita untuk memulai tugas kewirausahaan yang diampu oleh Pak Naji. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ansgiri Febian Adinugraha dari Prodi Mekatronika nomor 23. Kemudian ada dua rekan saya, boleh memperkenalkan diri. Enggak, Mas Radik dulu. Mas Adit, Nama monggo. saya, Perkenalkan nama saya Radik, NIM 12, Prodi Mekatronika sama Dan next saya Mas dan saya Reman Sekian Raymond. Aditya Eko. dari Prodi Mekatronika juga, absen 05. Oke. Oke, Dan terima ada kasih dua buat Mas Adit dan Mas Adit. Oh, kemudian seperti yang sebelumnya sudah kita bahas dengan Mas Eko dan Bu Feby. Jadi kali ini kita akan mewawancarai kait usaha Satya Sewaka manajemen homestay. Jadi, untuk Mas Eko dan Mbak Feby, apakah sudah siap? Oke, siap. Nah, mungkin Mas Brian perlu kita perkenalkan dulu untuk kedua narasumbernya, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, mungkin belum tahu juga nama mereka pada teman-teman kita. Monggo dari Mas Eko dulu. Oh ya, oke. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eko Ariwibowo. Saya dari Satya Manajemen. Mungkin itu aja. Selanjutnya Mbak Feby mungkin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angel Feby, bisa dipanggil Feby. Saya juga dari Satya Manajemen. Terima kasih. Yeah. Monggo Mas Brian, boleh dilanjut. Oke, terima kasih Mas Eko dan Mbak Feby sudah memperkenalkan diri. Kita langsung menanyakan saja terkait Satya Sewaka Manajemen. Oke, untuk usaha ini, Satya Sewaka ini sudah berapa lama untuk menjalankan Satya Sewaka Manajemen ini? Oke, mungkin saya yang menjawab dulu. Nanti selanjutnya Mbak Feby bisa menambahi. Untuk Satya Sewaka Manajemen ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun. Mungkin sebetulnya untuk Satya Manajemen ini kan terbentuknya sebetulnya diawali sudah cukup lama, tapi kita baru membentuknya sekitar 1 tahun. Mungkin itu jawaban dari saya. Tambahan mungkin dari Mbak Feby ada. Belum ada kalau saat ini. Oke Mas Brian, next untuk pertanyaan berikutnya mungkin. Selain homestay dilihat di website, itu kan ternyata bukan homestay saja dan ada terlihat bangunan joglo ya Mas ya. Jadi mungkin kapasitas berapa ya, bisa untuk berapa orang gitu untuk homestay dan joglonya. Mungkin Mbak Feby mau menjawab dulu, nanti saya menambahkan. Oke.
Maaf ya, tapi kalau rame izin Wah, menjawab ada apa? untuk kapasitas joglo itu sekitar 50 sampai 80-an kalau tidak salah. Di sana juga udah ada fasilitas kursi, terus ada meja juga sekitar 50-an. Lalu ada free wifi juga. Begitu. Ya, untuk saya menjawab juga menambahi untuk apa? Tadi pertanyaannya joglo dan homestay ya Mas Bian, Mas Adit dan Ya, Ya, Mas betul. Ya. Radit ya. Nah, untuk apa? Menambahkan untuk homestay-nya itu kalau untuk berapa orangnya sebetulnya bervariasi, bisa 8 sampai 10 orang karena terdiri dari 2 kamar ya, 2 kamar yang per kamarnya nanti bisa dihuni paling tidak 3 sampai 4 orang. Terus nanti di ruang tamu juga kita menyediakan apa? Karpet. Ruang tamunya juga agak sedikit luas, jadi ya 10 orang bisa lah, kurang lebih begitu. Terima kasih. Oke, berarti untuk homestay-nya bisa menampung sekitar 10 orang, berarti kira-kira 2 keluarga kecil ya, Mas. Ya, betul. Oke, untuk yang dilihat yang dijelaskan Pak Febi tadi, terdapat joglo, terus ada fasilitas meja, kursi, terus kemudian di homestay-nya ada 2 kamar yang bisa menampung sekitar 3 sampai 4 orang. Untuk fasilitas yang tersedia, berapa sih kisaran harga yang dipatok untuk misalkan saya atau teman-teman yang lain mau menyewa homestay buat entah liburan atau sekedar bermain sama teman-teman, itu berapa ya kira-kira estimasi harga yang harus dikeluarkan untuk menyewa homestay atau joglo tersebut? Oke, ini Mbak Febi atau saya yang menjawab kira-kira? Mas Eko mawon. Oh ya, oke. Untuk homestay-nya itu biasanya kita menyewakan itu 300 sampai 500 ribu per malam, dan itu bisa digunakan untuk dua keluarga kecil, maksimal sekitar 7 orang. Jadi kalau misalkan ada penambahan sampai maksimal 10, itu nanti bisa tambah extra bed seperti itu. Itu untuk homestay-nya. Itu. Terima kasih. TV untuk mungkin dari aku pertanyaannya sekian dulu. Mungkin teman-teman Mas Adit atau Mas Radit ada pertanyaan lagi, monggo. Selamat malam Mas Adit. Mas Eko dan Mbak Febi. Saya di sini ada beberapa pertanyaan mungkin. Untuk yang pertama, di homestay atau di joglo itu kebanyakan untuk penyewanya dari kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah, Mas? Mbak Febi mungkin bisa membantu menjawab, nanti saya menambahkan. Ya. Oke, Mbak Febi bisa mungkin Ya. membantu menjawab. Untuk saat ini kalau tadi kisaran kalangan konsumen ya. Iya, Iya. kalangan konsumen. Untuk kalangan konsumen
sepertinya masuk ke kalangan menengah deh. Karena untuk harga juga tergantung lumayan fleksibel juga gitu. Oke, Oke. mungkin Mas Eko bisa menambahi Ya, penambahan. sementara ini homestay kita itu memang sebenarnya yang dikatakan Mbak Febi bahwa kalangannya kebanyakan memang menengah ke bawah, tetapi beberapa kali juga ada juga yang menengah ke atas, tetapi karena mereka kebanyakan mencari view yang nyaman, jadi kita keunggulannya di sini memang view-nya nyaman, asri. Jadi rata-rata kalau yang menengah ke atas itu, mereka kalangan itu dia mencari kenyamanan situasi di lingkungan. Gitu mungkin ya, Mas Radit. Makasih Mas untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk aturan-aturan homestay, penyewa homestay atau penyewa joglo apa saja ya Mas? Saya sedikit menjawab, nanti Mbak Febi mungkin bisa membantu juga menambahkan. Maksudnya dalam konteks aturan untuk sudah di dalam homestay-nya Mas, untuk penyewa homestay-nya. untuk penyewa homestay. Iya. Untuk penyewa homestay sebetulnya aturannya nggak terlalu ribet. Intinya adalah yang jelas asal usulnya KTP dan segala macamnya jelas. Itu kita udah itu kok. Kita nggak begitu bermasalah untuk itu. Aturan secara umum hanya KTP-nya ada, terus misal pasangan memang benar-benar sudah menikah dan segala macam. Secara umum seperti itu, tapi untuk aturan penggunaannya mungkin itu lebih kompleks. Maksudnya ada aturan misalkan untuk berapa orang harus digunakan, maksudnya menginapnya berapa orang, terus penambahannya berapa orang. Mungkin aturan-aturan secara teknis saja sih yang agak banyak. Terus misalkan kan itu bisa digunakan untuk party juga, misalkan perkumpulan apa gitu. Nah itu aturan-aturan itu aja sih yang lebih kompleks. Mungkin Mbak Febi bisa menambahkan lagi. Cukup Mas. Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Kenapa Mas Eko dan Mbak Febi memilih untuk membuka manajemen untuk homestay ini? Mbak Febi atau saya dulu mungkin yang menjawab, ikut. Monggo Mbak Febi dulu atau Mas Eko dulu. Ya izin menjawab. Mungkin kalau dari saya untuk usaha ini nggak kemakan waktu ya Mas. Maksudnya untuk beberapa tahun ke depan itu pasti tetap bakal terpakai dan orang-orang pasti tetap istilahnya membutuhkan jasa seperti ini begitu. Mungkin dari Mas Eko ada penambahan. Oke, tadi pertanyaannya kenapa membuka usaha ini gitu ya, memutuskan untuk membuka ini ya. Nah, dari pandangan saya selama ini karena saya sudah bergeraknya cukup lama, tapi untuk usaha ini kan baru kita buka secara pribadi 1 tahun ini ya. Karena memang menurut saya
di Jogja itu destinasi wisata kan banyak, sedangkan kondisi alamnya juga bagus. Terus saya melihat banyak orang yang datang ke Jogja itu mencari wisatanya. Saya melihat banyak tempat homestay dan rumah-rumah di daerah-daerah sini yang sebetulnya layak untuk dijadikan homestay. Terus saya berinisiatif, kayaknya asik nih, dan ternyata ya memang banyak juga yang orang di luar sana yang sibuk di kota untuk mencari uang, pengen kesini hanya untuk sekedar datang berlibur. Kadang juga mereka cuman di rumah aja menikmati alam gitu, udah nyaman gitu. Ya mungkin ke depan akan lebih maju juga. Jadi saya memutuskan memang di sini mungkin ini hal yang baik gitu untuk dilakukan. Gitu. Terima kasih Mas Eko, Mbak Feby untuk jawabannya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Di suatu usaha pasti ada tantangan. Menurut Mas Eko dan Mbak Feby yang sudah mengalami, bisa diceritakan tantangan apa yang sudah dialami? Oke. Mbak Feby atau saya dulu mungkin? Monggo Mas Eko dulu boleh. Oke. Tantangannya cukup sebetulnya tantangan utama itu soal tempat sih sebetulnya, karena tempat kita kebetulan karena karena masih baru ya, yang homestay yang kita bangun itu, yang kita kelola belum begitu terkenal gitu ya. Jadi tantangan yang paling banyak adalah persaingannya di harga mungkin ya. Walaupun sebetulnya harganya murah, tapi karena belum begitu terkenal, jadi kita kadang nyari pasarannya sulit. Makanya untuk saat ini masih banyak sekali kita promosi dan segala macam seperti itu sih. Yang saat ini yang paling terasa itu. Mungkin Mbak Feby menambahkan, bisa. Iya, kalau dari saya sendiri benar kata Mas Eko tentang promosi itu, tentang menggait para konsumen itu agak terasa sulit untuk saat ini, karena mungkin banyak juga pilihan-pilihan homestay atau penginapan-penginapan yang lebih menarik dan lebih pada condong ke tempat yang menarik tersebut, begitu. Oke, Mas Eko dan Mbak Feby, terima kasih. Itu sekian pertanyaan dari saya. Mungkin bisa dilanjut dengan Adit untuk pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Mas Eko dan juga Mbak Feby. Mungkin tadi kan juga udah disinggung kayak ada persaingan. Nah, mungkin bagaimana ya cara untuk mengatasi atau menghadapi persaingan tersebut? Oke, mungkin saya yang menjawab duluan ya. Ya, untuk menghadapi persaingan tersebut, karena tempat kita Joglo yang kita kelola itu, kita secara fasilitas mungkin banyak yang lebih baik ya, tapi kita punya kelebihan bahwa kita ada Joglonya dan tempatnya juga nyaman, asri, banyak udaranya sejuk, dan itu masih di lingkup bukan kota sekali. Jadi kita lebih ke itu testimoni dari teman-teman. Jadi kita sering ngajak temen kumpul di situ, terus nanti kita suruh mereka, menyarankan mereka untuk
memberi komentar di medsos kita, di IG, TikTok ataupun di mapnya. Mungkin seperti itu yang paling sering kita lakukan. Terus kadang kita juga bikin video-video yang terkait dengan nuansa alamnya, karena kalau nuansa alam kan agak sulit ya disaingkan dengan tempat lain karena itu benar-benar kondisi alam. Tapi kalau untuk fasilitas memang banyak sekali yang fasilitasnya memang lebih baik dari tempat kita. Mungkin itu jawaban sedikit dari saya. Tambahan mungkin Mbak Feby boleh. Tadi terkait tantangan ya. Iya, betul. Tantangan Kalau persaingan. dari saya itu tantangannya malah dari tim. Karena tim kita itu banyak kesibukan juga. Mungkin dari waktu yang bisa kita untuk rapat atau mengobrol itu agak kurang banyak gitu. Jadi tantangannya dari tim sendiri. Nah, dengan adanya tantangan itu kira-kira Mbak Feby-nya itu atau tim itu kira-kira menanggulanginya bagaimana ya? Kalau misalkan ada tantangan tadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Feby tadi contohnya. Kalau dari saya, karena emang kita setiap minggu itu ada jadwal untuk bertemu, mungkin sebisa lebih baik atau sebisa mungkin kita menyempatkan waktu untuk bertemu itu minimal 1 kali seminggu itu, Mas. Oke. Sempat tidak sempat harus sempat. Betul. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Feby dan juga Mas Eko. Iya. Terus kemudian tadi juga sempat disinggung juga tadi kan ada medsos juga. Nah, mungkin bisa diceritakan untuk bentuk-bentuk pemasarannya ya. Mungkin kira-kira sudah ada apa saja untuk yang sudah ada. Oke, pemasaran mungkin Mbak Feby yang lebih lebih ke medsosnya, karena medsosnya kan adminnya Mbak Feby itu, jadi mungkin bisa sedikit menjelaskan detailnya. Untuk Satya ini kami ada beberapa medsos, yang paling utama IG dan TikTok. Itu kami gencarkan di situ. Kita membuat video promosi dalam bentuk story, nanti bisa diupload ke TikTok juga. Begitu sih Mas untuk saat ini di medsos. Kalau enggak juga share-share di WA group atau di story WA juga bisa. Gitu. Mungkin Mas Eko ada tambahan? Tambahannya ya kalau saya sih untuk promosi ya ini ya berarti ya. Ya. Tadi pertanyaannya untuk bagaimana promosinya gitu ya? Ya. Pemasarannya. Kalau tambahan dari saya sih cuman kita secara teknis saja ya. Secara teknis tadi Mbak Feby bilang kita promo di medsos gitu. Cuman secara teknisnya kita bikin itu sih promo-promo, misalkan contoh jika like atau komen di medsos kita, nanti kita memberikan merchandise atau diskon ya, seperti itu secara teknisnya. Intinya mereka akan lebih tertarik gitu. Seperti itu tambahnya. Baik, terima kasih Mbak Feby dan juga Mas Eko yang sudah menjawab. Terus kemudian
kira-kira dari usaha ataupun jasa ini kira-kira ada enggak ya mungkin manfaat dari penyedia dan juga dari sisi konsumen mungkin. Mbak Feby mungkin mau menjawab duluan. Monggo Mas Eko aja. Oke, manfaat dari konsumen maupun penyedia jasa, maksudnya kita gitu ya. Ya, Ya, nek saya pribadi manfaat utama adalah yang saya rasakan selama ini, kita lebih banyak itu ya, banyak sahabat, teman, saudara gitu. Karena bagi saya melayani itu adalah suatu hal yang baik. Artinya ketika kita melayani mereka dengan baik, yuk kita semakin berkembang aja. Karena contohnya adalah dari situ kita banyak kenal beberapa orang yang sebetulnya kita nggak, kalau secara bergaul kita nggak mungkin bergaul dengan mereka gitu kan. Tapi ternyata ya kita akhirnya banyak kenal dengan orang-orang yang terutama dari luar kota gitu kan. Dan di situ itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak ilmu yang kita dapat secara manajemen, secara terutama dalam mengelola rumah, merawat dan segala macamnya itu banyak. Jadi luwes regep lah istilahnya. Seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti Mbak Feby mungkin nambahi. Sebetulnya banyak sekali yang didapatkan ya. Mbak Feby mungkin nambahi yuk. Tuh, Mbak Feby. Saya cukup. oke. Baik, terima kasih Mas Eko untuk jawabannya. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir, mungkin dari saya itu, kira-kira apa ya harapan bagi jasa homestay ini ataupun tadi juga joglo ini untuk kedepannya gitu. Mbak Feby mau menjawab dulu, nanti saya menambahkan. Boleh. Untuk harapannya ke depan itu dari saya, semoga homestay atau manajemen ini bisa dikenal lebih luas ke kalangan mungkin dari Sleman dulu atau dari Jogja, atau bisa lebih dari luar kota, dan selanjutnya bisa bertambah timnya juga. Begitu dari saya. Oke. Mas Eko, apakah Mungkin ada saya sedikit tambahan menambahkan lagi? ya. Oke, Oke, tambahnya nek saya selain banyak dikenal, saya juga pengen kita juga nggak hanya mengelola satu homestay, bahkan 3 homestay. Kita punya kita bisa mengelola banyak homestay dengan situasi dan kondisi alam yang berbeda-beda. Dan kita juga pengen memperkenalkan destinasi wisata di Jogja terutama ya, ke teman-teman saudara kita yang di luar sana, ben yo kita lebih maju dan berkembang saja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Feby dan juga Mas Eko atas jawabannya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Mas Brian. Terima kasih. Mungkin Mas Rafid masih ada pertanyaan? Mungkin udah itu aja Mas. Terima kasih untuk Mas Eko dan Mbak Feby untuk jawaban-jawabannya.
Mungkin ada yang perlu ditambahkan untuk Mas Bian sama Mas Adit mungkin. Mungkin dari Kalau aku emang sudah tidak cukup. ada, kalau cukup tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Untuk Mas Eko dan Mbak Febi, terima kasih sudah mengganggu waktunya mungkin. Jadi Kita, sama-sama. saya dan Bukan teman-teman mengganggu, Mas. ucapkan Aman. terima kasih banget sudah membantu untuk tugas kewirausahaan. Terima kasih Mas Eko dan Mbak Febi. Sama-sama, Mas. Oke, Mungkin sama-sama, teman-teman Mas.